Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayatan. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, magfirah dan itqun minan nar. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan dan maksimalkan nilai-nilai kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini kita sama-sama memaklumi bahwa bulan Ramadan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 10 hari yang pertama kita akan mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari yang kedua kita ingin mengharapkan magfirah atau ampunannya, dan hari-hari terakhir kita mengharapkan itqun minan nar, terpelihara daripada api neraka. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana rahmat Allah yang harus kita cari. Karena rahmat itu tidak datang dengan sendirinya. Rasul sendiri diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau adalah merupakan rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu banyak contoh-contoh konkret yang beliau lakukan. Karena beliau memiliki sifat akhlakul karimah yang sangat mulia, memiliki nilai yang tinggi di dalam budi pekerti. Beliau diingatkan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu mari kita berbicara tentang rahmat. Bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran 157 yang sudah saya sampaikan tadi, 159, 158, diingatkan kepada kita semua, fabima rahmatin minallah lintalahum. Dikarenakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku remah lembut. Walau kunta fadhan ghalidul qalbi. Seandainya kamu berlaku keras dan kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan menjauhi kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu telah bertetap hati, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadanya. Berbicara tentang rahmat, maka kita akan senantiasa berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik, terutama di bulan Ramadan ini, untuk senantiasa menyempurnakan nilai-nilai luhur Ramadan dalam kehidupan kita. Jadi Rasulullah senantiasa memiliki budi pekerti yang tinggi, wa innaka la'ala khuluqin adzim.
Oleh karena itu, orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah tidak lain adalah faida mereka mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya fabima rahmati minallah lintalahum. Yang pertama, senantiasa berlaku lemah lembut. Bisakah kita berlaku lemah lembut dalam arti kita senantiasa menjaga budi pekerti, menyampaikan sesuatu tidak dengan cara yang kasar atau memaksakan kehendak. Lintalahum berarti memiliki jiwa yang senantiasa lembut di dalam menyampaikan, mengajak, dan memberikan contoh-contoh yang terbaik. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi. Jika kamu berlaku keras dan kasar, lanfaddu min haulik, niscaya orang-orang akan menjauhi kamu. Oleh karena itu, kalau kita berlaku keras dan kasar, senantiasa memaksakan kehendak dengan cara-cara yang tidak nyaman apabila orang mendengarnya, maka ini adalah lanfaddu min haulik, maka orang-orang akan menjauhi kamu. Tapi Allah mengingatkan fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Barangkali mereka belum tahu tentang tujuan berdakwah, menyampaikan suatu kebenaran, bahwa itu semata-mata adalah untuk melembutkan hati kita. Jadi oleh karena itu maafkanlah mereka fa'fu anhum, karena mereka belum paham tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan. Kemudian wastagfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka, supaya mereka senantiasa menyadari dengan kekeliruan dan kesalahannya. Kemudian wasawirhum fil amri, kemudian yang ketiga adalah bermusyawarahlah dengan mereka. Fa'idha azamta, maka apabila kamu sudah bertetap hati, fatawakkal ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul muttawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertawakal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, perilaku seperti ini di masa-masa setelah Covid dan setelah berakhir, mudah-mudahan tidak ada kelanjutannya. Maka disinilah sifat-sifat manusia menjadi keras dan kasar karena kondisi kehidupan, kondisi ekonomi, kondisi sosial, politik, dan budaya senantiasa bergeser. Nah, jadi oleh karena itu harus kita waspadai bahwa segala sesuatu bisa terjadi di luar perhitungan kita sendiri. Nah, jadi oleh karena itu orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah, kita harus memulai untuk meraih rahmat itu dengan senantiasa mendahulukan sifat lemah lembut, sifat senantiasa berlaku rendah hati, dan tidak selalu memaksakan keinginan kita. Nah, jadi oleh karena itu dengan rahmat dari kita, Rasul memberikan contoh, sebab Rasul adalah contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, mari kita renungkan bersama tentang rahmat yang Allah cucurkan kepada kita, harus senantiasa kita upayakan dengan cara-cara yang terbaik, sehingga senantiasa bisa mendatangkan hubungan dan keharmonisan dengan sesama manusia. Ini teorinya seperti begitu, karena manusia itu tidak akan terlepas hubungannya dengan sesama manusia. Di dalam surah Ali Imran diingatkan bahwa duribat alaihimudillah, aina masukifu, kamu akan ditimpa kesusahan dimanapun kamu berada. Duribat alaihimudillah aina masukifu ila bihabli minallah, kecuali kita menjaga secara vertikal hubungan kepada Allah, artinya mematuhi segala aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita, wahablum minanas, dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Karena manusia ini adalah makhluk sosial, di mana dia memerlukan bantuan dengan orang lain, tidak bisa kita hidup sendiri. Segala sesuatu perlu ada kerjasama, perlu ada bantuan, pertolongan, atau minimal ada simpati dan empati dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat daripada Allah, maka dia selalu menjaga image, menjaga budi pekerti, perilaku, baik dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, kemudian dalam jamaah, ini selalu ingin membuktikan sifat-sifat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu menjadi orang yang pemaaf itu akan sangat tinggi nilainya. Fa'fu anhum,
wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun kepada mereka. Nah, jadi artinya tidak pernah berbenturan ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Allah. Karena nilai-nilai seperti ini akan tertulis juga di dalam firman Allah tentang tujuan daripada orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah diantaranya di dalam Ali Imran 133 disebutkan yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi dia senantiasa mau berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian yang kedua wal kaziminal ghaid, dan selalu menahan diri untuk tidak marah, menahan emosi kita. Wal kaziminal ghaid wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Ini adalah bukan permasalahan yang ringan di dalam suasana kehidupan sebagai sesama manusia. Karena manusia itu punya kepentingan, punya keinginan. Sehingga setiap orang punya ego untuk mengemukakan keinginannya dan terkadang memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal inilah sebetulnya yang harus kita waspadai supaya kita jangan terjebak di dalam hal-hal yang mengganggu dalam pikiran kita. Karena ini semuanya akan mempengaruhi bagaimana kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah begitu banyak bisa kita raih dalam kehidupan ini. Berbuat yang sekecil apapun, itu Allah akan menilai segala budi pekerti setiap manusia, terutama hubungan hablum minanas dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu pertahankanlah kekuatan hati kita untuk senantiasa mewaspadai sifat-sifat yang akan mempengaruhi emosional kita. Jadi tahan emosi kita, karena jihad yang paling besar tidak lain adalah jihad memerangi hawa nafsu kita sendiri. Ketika kita terpengaruh dengan situasi dan kondisi karena lingkungan, ini kita akan bisa berubah pikiran-pikiran kita sehingga kita akan terbawa dengan suasana seperti itu. Oleh karena itu lakukanlah sesuatu yang bermanfaat, terutama di bulan Ramadan ini, supaya tetap rahmat Allah bisa kita raih. Sehingga kita keluar setelah melaksanakan ibadah Ramadan ini, bisa kita lihat bekas-bekas daripada Ramadan. Itulah rahmat yang senantiasa mewarnai kehidupan kita. Maka Allah mengingatkan di dalam surah Al-Fatah, surah 48 yang terakhir, disebutkan bahwa Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Waladina ma'ahu, orang-orang yang besertanya, yang sebagai pengikut-pengikut umatnya. Waladina ma'ahu asyidda'u alal kufar, senantiasa keras di dalam prinsip, tidak ada kompromi di dalam melakukan kebaikan, tidak untuk mengikuti langkah-langkah yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri. Ya, itu disebutkan dengan asyidda'u alal kufar, bahwa tidak ada kompromi, kita tidak mau berdamai, tidak mau melakukan sesuatu yang di dalam kekeriuan, di dalam kekeliruan atau kesalahan. Tapi yang kedua adalah ruhama'u bainahum. Tapi dia kasih sayang, memiliki rahmat di antara mereka. Nah, jadi kasih sayang ini adalah betul-betul memiliki jiwa empati, simpati, saling menolong. Yang terkadang ini sangat-sangat sulit untuk ditegakkan. Dikarenakan manusia memiliki ambisi, memiliki pola pikir, memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi oleh karena itu tarohum rukaan sujadan, kamu melihat orang-orang yang patuh kepada Allah, kita sama-sama ruku dan sujud. Ruku dalam arti patuh kepada ketentuan Allah, dan bersujud selalu memohon kepada Allah dengan rendah hati untuk senantiasa menyatukan hati dan visi serta visi dan misi kita. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa ruhama bainahum tarohum rukaan sujadai, ya betaguna fadlam minallah, mereka mengharapkan karunia Allah. Jadi semua itu berharap lillahi ta'ala, tidak karena manusia atau keinginan apapun, tapi semata-mata ingin mencari keikhlasan dan keriduan kepada Allah. Sehingga akhirnya bisa kita lihat simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kamu bisa melihat mereka dari bekas-bekas sujud mereka. Dzalika masaluhum fit Taurah wal Injil ila akhiril ayat wal Quran. Jadi kamu bisa melihat sifat-sifat seperti itu di dalam kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran.
bahwa sifat-sifat yang terbaik itu bisa kita wujudkan di dalam kehidupan. Nah, jadi oleh karena itu wajah-wajah kita ketika kita selesai berpuasa atau kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita selalu menjaga image kita, rukaan sujadan, kemudian wajah-wajah kita tidak lagi memperlihatkan permusuhan, kedengkian, kebencian. Nah, jadi oleh karena itu sifat ini sangat mulia kalau bisa kita tegakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah salah satu tanda bahwa dia mendapatkan rahmat daripada Allah. Karena rahmat ini tidak datang dengan sendirinya, tapi harus melalui upaya dan usaha yang keras, sehingga kita bisa menekan diri, bisa mempertahankan diri, bisa mengendalikan diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 10 hari yang pertama ini kita bisa mempertahankan perilaku dan perbuatan kita untuk senantiasa mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rahmat itu akan memudahkan segala langkah-langkah kita untuk selalu dekat kepada Allah, karena segala sesuatu itu kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan, Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu adalah hanya satu. Tuhan itu adalah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung segala urusan. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita percaya kepada Allah dan kita curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah untuk senantiasa memohon bimbingan dan juga kasih sayang dan rahmat Allah, maka disinilah perlu kita upayakan langkah-langkah yang terbaik dan kita konsisten dengan niat kita supaya kita jangan lupa akan tujuan daripada siam yang sedang kita lakukan ini. Semoga dengan uraian ini bisa menambah wawasan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah karena berbagai macam upaya dan usaha yang kita lakukan, karena tanpa usaha dan upaya itu pun tidak akan berhasil. Allah tidak akan merubah nasib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang tanpa orang itu melakukan perubahan atau memperbaiki dirinya sendiri, apalagi usia-usia lanjut di mana usia kita sudah di ujung tanduk, di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kontrak kehidupan kita yang akan berakhir. Semoga Allah membukakan pintu hati untuk mendapatkan taufik dan hidayah dan dimudahkan dalam segala urusan kita. Demikian yang benar dari Allah, yang keliru pada diri saya sendiri. Hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.